Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfian. Kali ini kita kedatangan Ketua Forum Anak Kabupaten Magetan dalam rangka memperingati Hari Anak tahun 2020. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol bersama Forum Anak Kabupaten Magetan. Bisa diperkenalkan diri, namanya siapa, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadrozi. Saya Ketua Forum Anak Kabupaten Magetan generasi ketiga tahun 2018-2020. Alamat saya di Desa Kapak, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Magetan. Maaf Mas Fahrul nih ya, ngomong-ngomong masalah anak. Sebenarnya anak itu apakah ada kriteria batasan usia sih sebenarnya? Oke, definisi umum dari anak itu adalah seseorang yang dari kandungan sampai dengan umur 17 tahun itu tergolong anak-anak. Jadi sebelum teman-teman ataupun pemirsa itu sebelum berumur 18 tahun itu masih tergolong anak. Baik itu balita, kemudian remaja, itu masih tergolong anak-anak. Nah ini kan ngomong-ngomong anak tadi sampai umur 18 tahun ya? 18 tahun. Untuk di Kabupaten Magetan saat ini, apakah ada permasalahan anak terkait yang anak di bawah 18 tahun tadi ya? Untuk di Kabupaten Magetan itu kami sudah melakukan survei itu berupa Google Form, kita bagi ke anak-anak, mungkin itu di sekolah, di SMA, SMP ataupun di tempat-tempat lainnya, bahwa permasalahan anak di Kabupaten Magetan itu ada, tapi ya saya sebutkan saja. Yang pertama ada perkawinan anak, itu masih banyak sekali perkawinan anak di usia dini. Kemudian yang kedua adanya kenakalan remaja seperti balap liar, kemudian mengkonsumsi rokok, kemudian pergaulan-pergaulan yang belum bisa dibatasi sehingga anak-anak itu masih bisa keluar dengan bebas seperti nongkrong di warung kopi. Ya itu sering saya temui kan. Nah, dan juga yang marak-maraknya sekarang ini adalah game online. Apalagi saat pandemi yang sangat menggemparkan dunia ini, COVID-19 membuat anak untuk bermain game online di rumah sehingga mereka sampai lupa waktu, lupa belajar, dan juga lupa dengan keluarganya masing-masing. Jadi anak sekarang malah sering bermain game ya daripada membantu orang tua. Betul sekali. Jadi anak-anak sekarang lebih asik bermain game daripada membantu orang tua. Sebenarnya anak itu kan memiliki hak dan juga kewajiban. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman di sana apa sih hak anak itu beserta penjelasannya, dan mungkin juga bisa dikasih tahu apa sih kewajiban anak itu daripada menuntut hak-haknya saja. Oke. Untuk hak anak itu sebenarnya ada banyak, Mas ya. Tapi yang pokok saja yang perlu kita ketahui itu ada 4. Yang pertama adalah hak hidup, kemudian yang kedua hak tumbuh kembang, ketiga hak perlindungan, dan yang keempat adalah partisipasi. Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup adalah hak langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita mulai dari di kandungan itu sudah mutlak memiliki hak hidup. Apalagi kalau hak hidup ini tidak dijaga dengan sangat baik, di usia 1000 hari pertama kehidupan itu kita akan mengalami yang namanya stunting. Kenapa stunting itu terjadi? Karena tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti hak hidup, hak gizi, kemudian ASI dari ibu, dan juga lain-lainnya. Jadi hak hidup itu harus terpenuhi langsung dari orang tua dan juga orang di sekitarnya. Yang kedua adalah hak tumbuh kembang. Seperti yang saya jelaskan tadi, hak tumbuh kembang itu yang paling utama pada saat 1000 hari kehidupan pertama anak, di mana anak itu membutuhkan ASI dari sang ibu. Kemudian pada saat balita itu juga harus nutrisinya terpenuhi seperti protein, kalsium, karbohidrat, dan juga lainnya. Tak lupa di usia remaja itu juga sangat penting, apalagi untuk remaja putri itu sudah mulai yang namanya haid dan juga lain-lain. Untuk menjaga kesehatan reproduksinya juga harus diperhatikan. Jadi untuk tumbuh kembang anak itu meliputi sangat banyak divisi-divisi dari perlindungan dan juga tumbuh kembang anak.
Kemudian yang ketiga adalah perlindungan. Betul, perlindungan. Anak itu perlu dilindungi, entah itu di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, apalagi di masyarakat. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan masyarakat seperti bullying, baik itu teman sebaya ataupun yang lainnya. Kemudian di akhir-akhir ini juga banyak bullying tentang body shaming. Apalagi untuk wanita itu pasti kebanyakan di media sosial, Mas ya. Itu sangat-sangat banyak bullying, kemudian body shaming, itu sangat-sangat banyak dan memprihatinkan. Jadi pesan saya untuk anak di Kabupaten Magetan, tetap jaga sopan santun dalam bersosmed. Karena jika kalian itu salah bersosmed, pasti akan ada pidananya dan ada sanksi yang sangat memberatkan bagi pelaku kejahatan. Dan kemudian yang terakhir, Mas Jan, yang terakhir adalah hak partisipasi. Nah, hak partisipasi ini alhamdulillah di Kabupaten Magetan sudah ada perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Magetan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten Magetan tahun 2019 dan juga 2020. Kemarin tuh salah satu anak Forum Anak Kabupaten Magetan mewakili untuk berpartisipasi dalam Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Magetan. Nah, sangat menarik ya nih ngomong masalah anak, hak-haknya. Sebenarnya ini yang harus diketahui oleh anak sekarang dan juga orang tua tentunya. Dari hak-hak anak itu kita harus memberikan haknya, tapi juga anak juga harus mengikuti yang namanya kewajibannya. Terima kasih Mas Arul telah hadir di tengah kita. Ya tentunya masih ada narasumber yang lain yang akan kita panggilkan. Ya satu lagi nih kedatangan dari anggota Forum Anak Kabupaten Magetan. Kali ini ada anggota ceweknya ini. Ya. Boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa? Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sefira Putria. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Magetan, di mana sekarang saya duduk di bangku kelas 3 SMA. Dan alamat saya di Desa Sidowaya, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Saya bergabung di Forum Anak Kabupaten Magetan pada tahun 2016. Ya ini kan ngomong-ngomong menjadi anggota Forum Anak sudah sejak tahun berapa? 2016. Dari tahun 2016. Ya. Ini kesan-kesannya yang bermakna menjadi anggota Forum Anak itu apa sih sebenarnya? Banyak banget dong pastinya, apalagi kan kita terjun langsung di lapangan, kita lihat kondisi secara langsung anak-anak di Kabupaten Magetan, bisa berbagi ilmu, bisa memberikan mereka seperti pembelajaran, cara-cara mencuci tangan, itu sangat berkesan banget buat saya, terutama sebagai seorang anak. Jadi kan kita tahu, oh melihat orang lain tersenyum, tertawa, apalagi anak-anak itu rasanya tuh seneng banget. Ini untuk organisasinya bagaimana ini sekarang? Karena kondisi kita yang pandemi ini, dilaksanakan organisasinya itu secara online. Untuk saat ini melalui link pendaftaran di Instagram Forum Anak Magetan, dan ada juga di sana form pendaftarannya. Jadi udah ada Instagramnya sekarang ya? Ada. Instagramnya mungkin teman-teman ataupun orang tua yang ingin mendaftarkan menjadi anggota Forum Anak bisa langsung kunjungi Instagramnya @Forum Anak Magetan. Forum Anak apakah ada bagian-bagian tertentu atau apakah ada divisi atau apakah ada pastor-pastornya atau gimana ya? Ada. Jadi kepengurusan di Forum Anak itu terdiri dari pengurus inti, terus ada divisi 1 yaitu hak sipil dan kebebasan, divisi 2 penghasilan alternatif dan lingkungan hidup, divisi 3 kesehatan dan kesejahteraan, divisi 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan juga kegiatan seni budaya, dan divisi 5 perlindungan khusus. Jadi ada banyak juga ya tentang divisi-divisinya. Forum Anak itu sebenarnya ada di tingkatan apa saja sih sebenarnya? Forum Anak ada di tingkat desa dan juga kecamatan. Di Kabupaten Magetan sendiri itu udah ada beberapa Forum Anak yang terbentuk, tapi sayangnya belum semuanya. Jadi untuk aspirasi yang masuk juga belum merata. Jadi buat teman-teman yang belum ada Forum Anak Desa, ayo kita bentuk bersama dan jangan lupa lapor ke lurah dan juga kepala desa. Iya, ya ini nih yang perlu kita tekankan kepada teman-teman yang ada
yang belum ada tentunya, belum ada forum anak di tingkat desa atau kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya, mari kita bentuk forum anak di tingkat desa dan kelurahan sampai dengan kecamatan. Nanti dari kecamatan bisa gabung juga nih dari ke kabupaten. Betul sekali. Kita ya, terima kasih Terima kasih atas kembali. kedatangannya kali ini menjelaskan tentang forum anak. Ya tentunya nanti ada satu lagi nih dari pembina forum anak Kabupaten Magetan, tempatnya dari Dinas PPKB PPDA Kabupaten Magetan. Oke, tadi kan kita sudah ngomong masalah anak oleh forum anak Kabupaten Magetan. Ya, kali ini kita ada satu lagi nih dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, Ibu Indri ya, dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas. Tadi itu sudah ngobrol banyak tentang anak di Kabupaten Magetan. Untuk Hari Anak Nasional tahun 2020 ini, tentu apa sih harapannya untuk anak di Kabupaten Magetan? Kami harapkan untuk anak-anak khususnya di Kabupaten Magetan agar kedepannya bisa menggapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan, karena di pundak kalian lah harapan bangsa ini untuk menggapai cita-cita yang lebih baik. Pada pandemi sekarang ini, gapailah cita-cita kalian dan bergembiralah. Ya, jadi kan tentu anak-anak harus digembira ya di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Tentu orang tua ini kan pasti interaksi dengan keluarga dan anak sangat erat karena ada pandemi COVID-19. Ini pesan-pesan untuk keluarga atau orang tua dan masyarakat lingkungan apa ya kiranya? Untuk keluarga di masa pandemi sekarang ini, kita harapkan semakin kalian mendekatkan diri dengan keluarga dan terjadi interaksi antara orang tua dan anak sehingga terjadi kedekatan, sehingga anak-anak yang ada di Kabupaten Magetan itu bisa terlindungi dengan meningkatkan ketakwaan, kemandirian, kedisiplinan, sehingga anak-anak kita bisa kita lindungi. Di masa pandemi saat ini kan tentu seperti yang Ibu bilang tadi kan perlindungan terhadap anak sangat perlu kan. Kira-kira apa yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkungan anak itu? Apabila terjadi kekerasan, terutama di Kabupaten Magetan, untuk para perempuan dan anak-anak bisa mengadu kepada bidang P3A yang di bidang pengaduan, yaitu P2TP2A. Di situ nanti kita akan melakukan pendampingan untuk para wanita dan para anak-anak yang teraniaya. Ya Bu, jadi kan nanti berarti ada pendampingan ya, ada pendampingan dari P2TP2A, tentunya berada di bidang P3A, tepatnya di Dinas PPKB PPDA. Nah, jelasnya mungkin saya bisa tambahkan, bisa mengadu langsung melalui online di Instagram ataupun ada WhatsApp, nanti kami bisa buka di sini, serta atau bisa langsung mengadu di Jalan Teguh Umar nomor 5 ya, nomor 5 Magetan. Nanti mengadu bisa lapor langsung ke kami. Nanti kita akan menindaklanjuti dan pendampingan dari kami. Ya demikian bincang-bincang pada kesempatan pagi hari ini, sangat menunjukkan tentunya dari keluarga dan anak di Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.